Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Kematian hanyalah alam barzah yang akan kita temui, dan di sana akan kita ditemani dengan amal soleh kita. Maka martabul abyadu minad danas babdil bidaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan Pertama, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian semua para wartawan, atas dukanya, solidaritasnya. Yang pertama saya ucapkan, maafkan Gusti kalau dalam sikapnya, candaannya, mungkin tanpa dia sadari ada yang melukai teman-teman semua, para artis, para seniman lain, semuanya, dan para wartawan juga, maafin Gusti. Kedua, tolong banget doakan Gusti ya, supaya lapang kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan husnul khotimah ya teman-teman ya. Oke. Ini memang makanya saya nggak percaya waktu ditelepon di jam berapa ya, saya lupa, jam 7:30 apa jam berapa, jam 7-an ya, jam 7-an, saya nggak percaya. Saya bahkan video call sama dokternya dan saya nggak nangis. Kenapa? Saya paling pingsan aja gitu kan, paling pingsan aja, karena di situ saya tetap berpositif thinking gitu loh, berpositif thinking ada keajaiban Allah gitu loh. Walaupun dibilangin sudah nggak ada nadinya di kamar mandi, itu sudah nggak ada, tapi saya tetap berpositif thinking ya kan, boleh dong sebagai manusia berharap kan, namanya seorang ibu ya. Aku berharap ya Allah, biarkan semua orang pada nyiapin semuanya, tapi saya yakin kalau Engkau menghendaki ya, itu makanya saya di perjalanan saya kuat untuk menjemput Gusti, karena saya berharap, saya zikir terus, berharap ya ada keajaiban Allah, ya ada keajaiban Allah ya, jika Allah berkehendak kan semuanya bisa kan gitu ya. Tapi ternyata setelah saya datang ke sana itu benar-benar nggak ada, dan ya saya nggak percaya ya, tumpahlah di situ. Penyebabnya mungkin apa kata dokter mungkin, Bu? Pusing, sempat pusing, kata ada temennya kan yang bilang pusing sedikit gitu loh, pusing terus setelah diagnosa dokter, saya nanya, itu katanya ini tensinya tinggi, terus jadi ke jantung, Mbak. Nggak ada, dia di Jumat itu kan bilang, "Ma, aku pulang hari Minggu. Mas, kamu mau kemana?" "Nih, siang ini aku mau acara sama Neru." Ya, ketemu Neru. Nah, dari situ terus katanya ke Neru juga. Terakhir saya tanya tadi ke Galaxy, sempat meeting. Udah dari meeting di situ baru dia ke Bandung. "Ngapain Mas ke Bandung?" "Podcast mah." Ya. Oke, sampai ketemu sampai ketemu Minggu. Udah itu aja, nggak ada tanda apapun, tidak tersirat, nggak ada sama sekali. Makanya saya ya nggak percaya. Tapi memang sebelumnya belum ada riwayat sakitnya, memang Nggak ada, nggak pernah sakit Gusti, nggak pernah sakit ya. Saya memang karena overweight itu ya, berat badannya yang itu, aku cuman bilang jaga pola makan ya Mas, aku bilang gitu. "Mbak, nggak usah senyum ya." Jadi aku bilang, makanya nih buat teman-teman semua ya, tetap harus jaga pola makan ya, harus banget itu, karena tensi, kolesterol, asam urat itu semuanya dari kelebihan berat badan, itu bisa hitungan waktu. Dan ini tolong ya, ini semua harus berterima kasih sama Gusti. Saya menyampaikan ya, jangan alah gue sehat, itu hitungan waktu. Saya dari tahun 2012 saya konsultan nutrisi juga, pasti itu. Jadi tolong jaga berat badannya ideal sesuai dengan tingginya. Udah, pokoknya jaga berat badan, banyak makan sayur dan buah, jangan makan malam, jangan tidur malam sering-sering, karena fungsi hati itu saat menyaring darah. Dipaksa kerja, batasi, paling telat itu jam 11, jam 12 udah tidur, pagi baru bangun subuh, mending kerja jam 3 itu. Tolong buat semua teman-teman jaga
Jangan sepelein hal ini. Memang bahwa itu memang takdir betul, tapi lebih baik kita menjaga, ya menjaga. Gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ada firasat nggak sih Bu? Mungkin keluarga yang merasakan atau apa mungkin? Enggak, Ini firasat. Anaknya kan ceria banget ya. Jadi firasatnya itu waktu lebaran aja. Nggak boleh Dia- kamera Bu. Agak. Dia kan sangat sibuk. Tapi waktu itu mamahnya bilang, lebaran ini ayo kita keliling. Bahkan saya nggak ke kakak saya juga nggak ke saya, tapi ke rumah orang-orang tua saudara-saudara kita semua. Jadi keliling sampai ke Serang Banten, ke Bogor, ya semuanya. Jadi kita tapi nggak pernah tahu itu akan terjadi. Dan sisi positifnya lagi ternyata Gusti itu udah merencanakan banyak untuk mamahnya. Yang nanti di hari ulang tahunnya seperti apa udah disiapin semua. Tapi kalau Allah berkata lain ya sudah. Terakhir dia bilang, Ma, ini kan lagi renovasi kamarnya. Habis ini aku renovasi kamar mandi. Habis ini aku renovasi itu yang kamar tamu, Ma, nanti tak kasih AC. Tak kasih AC, Ma. Gitu. Terus pokoknya aku hanya mau fokus sama bunga, sama mama. Itu. Insya Allah. Jadi Anak sosok seperti apa sih Bu? Nggak pernah bikin sedih, selalu bikin ketawa, selalu bikin bahagia. Nggak pernah bikin sakit hati, apalagi nggak pernah. Selalu kita kalau ngumpul itu yang ada ketawa bahagia. Jadi dia nggak pernah dua sisi, tapi selalu satu sisi, yaitulah Gusti, bahagia dan bahagia dari dulu. ya, dari zaman kecil Gusti itu nggak pernah ya. Saya kan punya Gusti kan punya adik ya. Saya nggak pernah dibikin pusing sama mereka berdua itu. Anak-anak yang benar-benar inilah anak-anak yang nurut dan beneran serius. Jadi saya nggak pernah stres punya anak. Gusti itu nggak pernah Mary berantem atau apa tuh nggak ada. Gusti itu di saat saya jatuh dulu, dia tak suruh nyari duit ya. Dia ngelesin dari SMA itu udah ngeles karena bisnis saya turun. Gusti sudah mulai cari uang di situ. Dia sambil sekolah waktu itu boarding school di Cikini, dia udah mulai ngelesin vokal. Jadi dia udah terdidik mandiri juga. Ibu, Masya Allah ini berpulangnya banyak banget yang melayat, banyak banget yang berduka, dan juga karirnya lagi sedang Iya. naik daun. Iya betul. Makanya aku bilang astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah, aku menangis ya. Menangis bukan menyesal ya, karena memang ini semua sudah takdir ya, tapi ya wajar lah ya seorang ibu lagi kehilangan gitu ya. Tapi saya akan banyak istighfar bahwa ini semua yang terbaik untuk Gusti, karena Gusti sudah diambil yang punya gitu Mbak. Makasih ya, pokoknya sekali lagi maaf lahir batin buat Gusti ya. Ibu terakhir tadi Ibu dengar kabar pertama kali dari siapa? Terus almarhum di kamar mandi sedang mau apa? Sedang berwudu kah atau apa? Saya masih belum tahu kalau itu Mbak. Karena langsung dokter yang ngubungin ya. Langsung dokter yang ada temennya, tapi nggak jelas, saya nggak mau tanya-tanya gitu. Itu aja ya Mbak. Saya tahu sih dikabarin dari grup anak-anak, ada Sal dan segala macam. Ya kita semua kaget gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada, tiba-tiba ada kabar ini. Mungkin sosok Gusti sendiri, Kakak sudah mengenal sejak kapan? Terus sosoknya seperti apa? Izin dong, kalau Iya. kacamata dibuka boleh nggak? Tapi Enggak apa-apa. Saya kenal Gusti ya udah cukup lama ya, dari awal dia di Indofitgram dan segala macam gitu. Ya seperti yang teman-teman lihat, rame banget yang nganterin dia karena memang dia orang yang sangat menyenangkan gitu. Bisa bergaul di mana saja, di semua lingkungan, bukan cuman di musik tapi di anak-anak stand up komedi. Teman-teman saya juga banyak banget yang kenal sama dia gitu. ada proyek bareng nggak sih sama Gusti Bang? Kenapa? Proyek bareng, proyekan bareng. Iya, itu masalahnya, saya belum sempat. Kita emang mau pengen bikin sesuatu gitu, jadi belum sempat bikin sesuatu sama Gusti. Udah ngobrol-ngobrol, udah ketemu, udah ini, tapi belum sempat jadi. Terakhir mungkin ketemu kapan Bang? Terakhir pertemuannya kapan? Terakhir ketemu kita kalau manggung kan beberapa kali juga ketemu juga sama dia, turnya Sal juga. Ya kita berada di lingkungan pertemanan yang sama lah gitu. Kalau ketemu sih memang cukup sering gitu. Sering ketemu dengan dia. Gitu. Benar kebahagiaannya mungkin seperti apa sih?
mendengar kepergiannya dari Iya, kita kaget semua, nggak ada yang, ya kita nggak tahu dia nggak sakit apa-apa, orangnya ya dia masih muda juga gitu, terus orangnya sering bergaul kemana-mana gitu ya, ya nggak pernah kelihatan sakit atau apa gitu, jadi kita nggak kaget, semuanya nggak ada yang nyangka. Pulang saat naik daun, bisa dibilang seperti Hmm, itu, hmm, untuk melihat karya. hmm. Ya, ya, ya. Kita punya harapan besar lah sama dia. Umur dia baru 25 tahun gitu dan masih banyak potensi yang bisa digali. Dia dia baru memulai, tapi paling tidak dia sudah menanamkan benih yang sangat baik untuk menjadi contoh generasi baru di generasinya sekarang, bagaimana berkarya, bagaimana bergaul, bagaimana merekatkan komunitas antar komunitas gitu. Dia bisa berada di mana aja gitu, dan itu menurut saya menjadi contoh yang baik. Secara etika juga bagus, orangnya juga baik gitu. Gitu. Terakhir bertemu mungkin sekitar berapa ya? 2 minggu lalu mungkin ya, 2 minggu 3 minggu lalu gitu. Nggak ada sih, nggak ada teman-teman. Iya, itu aja. Sama doanya apa? Ya, kita sebagai teman-temannya pasti mendoakan yang terbaik untuk Gusti. Ada banyak cara untuk menang dia, terutama dengan karya-karyanya yang luar biasa, dengan kebaikan-kebaikannya, pasti itu yang cara kita untuk merayakan keberadaan dia di dunia gitu.